ambil kuat. Mana wong? Ini ya kepiting kita semalam pas kita cari sayur, cari bawang ya Ca. Enaknya Ca? Malam tunjang-tunjangnya aku ya guys. Udah mati dia guys. Udah kemarin kita taruh di kulkas, sekarang udah mati. Semalam udah tunjangnya Dek tas ya. Pakai apa kok Adek tunjangnya Dek? Pakai kakinya, tunjangnya. Mau abang kepiting? Kepiting lah, susah ditangkap. Pik. Wah, dagingnya. Kita bagi ekor tiga. Apa ekor 3? 1 ekor bagi 3. Bukan ekor bagi 3. Enak Dek. Semalam ketakutan Adek Tasya. Mari makan, bilanglah. Takut adik di bawahnya pun. Kenapa pula takut? Iya, ada pun nggak bisa lepas pun. Patah. Mari makan kepiting sama udah. Enak. Mau kau apa? Sarapan. Nggak sakit gigi kayak gitu, Ca? Enggak. Hai sahabat bida, salam menjuah-juah. Nanda Bapak Turara Senina amin dijape kamringan ibas kini jujuhan. Harus baik kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Ini sahabat bida kita gini kata Pak Uda ya, tadi udah dibilang Pak Uda. Karena semalam itu kan kawan-kawan kita lagi nanam pare ya sahabat bida. Pare, gambas, labu seperti itu. Jadi katanya tadi udah berunding deh sama Pak Uda, sudah diberi informasi katanya tak apa, sekarang paling nanti kalau pare dan labunya itu mungkin 2 minggu lagi sudah dipotong atau 14 hari lagi ya, pokoknya udah bisa kita yang nanam. Jadi Bi Uda hari ini menyemai pare dan gambas karena katanya kalau sekarang ini saya semai nanti keluar buahnya nanti lewat tahun baru, tahun depan. Setahun lagi, tapi tahun depan ya, tapi ganti tahun. Ini 2023, besok 2024. Jadi kita tadi udah belilah semuanya. Ndek teh dulu nanti. Nah, kita sudah beli bibitnya sahabat bida. Jadi kemungkinan ini karena cuaca pun musim hujan, udah kasih ke polybag saja ya. Kasih ke polybag dia lebih aman ya sahabat bida, apalagi hama. Salah satunya hama, terus cuaca kalau kita langsung tanam seperti itu, cuaca hujan-hujan terus, kalau dia nanti hujan udah berlimpuran, nanti tanah di pucuknya is dead. Jadi udah mah langsung aja kita taruh ke polybag ya. Adik mah buka minuman, tutup minuman adek, tapi nggak bisa adek, kuat dia. Kenapa dia nggak bisa adek? Minta kuahnya.
Dan tahu nggak sahabat Bida? Karena semalam itu banyak yang bilang ya, bikin kandang ayam kita bagus-bagus, udah bikin kandang ayam bagus-bagus. Tahu nggak sahabat Bida? Udah malas saya buat ini. Malasnya kayak mana? Bikin pikiran jadi pusing stres nanti kita. Itu kan ada kandang ayam kita masukkan nanti ke dalam semua. Itu makin senang dia ngambilnya, tahu nggak? Makin senang dia ngambilnya sahabat Bida. Karena udah di dalam kandang kan, masuk dia dalam lubang itu, anjing udah habis. Udah memang dasar ini nggak mikir, udah nggak mikir sahabat Bida, dia akan terus berusaha. Memang dia nggak ada kerjanya itu, bukan 1-2 orang seperti itu. Kayak gitu. Di sini kayak mana ya sahabat Bida? Orang nggak punya duit banyak, gitu. Orang nggak berduit banyak, tapi kalau dikasih kerjaan nggak mau, nggak sanggup gitu. Itu sahabat Bida. Bukan saya memburuk-burukkan, bukan, memang seperti itu di sini. Muka glowing, bisa nggak ada apa-apa di rumah. Kenapa? Karena saya merasakan banyak seperti itu kan. Ku ajaklah dia bertani kan, sama bilang, ayolah bertani, ku bilang, saham denganku. Ada kawan udah seperti itu kan. Ayolah bertani kan, tiap hari dia gitu. Mak Menda pinjam beras mula, Mak Menda pinjam beras mula. Kadang mau itu kan 1 minggu 2 kali gitu. Kalau sekilo nggak apa-apa ya sahabat Bida. Kalau sekilo dia minta nggak apa-apa gitu. Entah sekali 2 kali kan, 3 kali 4 kali. Ini kalau berlarut-larut kan nanti datang lagi, nanti mintalah berasnya Mak Menda belum makan anakku loh. Mukanya glowing, rambut rebonding, pirang. Bukan saya memburuk-burukkan, apa sih salahnya gitu. Sempat ibu mertua saya merepet juga sama dia ya. Ikut kala itu menantu saya nanam ubi nggak punya modal. Tancap-tancapkan aja, apalagi serai kata ibu mertua saya. Sempat itu karo gajah merepet sama dia tuh. Ketangkap dia sama karo gajah kan. Minta beras, minta itu terus. Sering ya sahabat, beberapa orang kayak gitu terus, banyak kawan saya ya. Tapi gini, dia kerja nggak mau gitu. Kalau daun ubi kita tanam kan nggak bermodal sih, lengkuas, serai, susah-susah pun kita sahabat Bida kalau namanya nggak beras pun nggak ada ya. Jauh-jauh lah, bukannya saya apa ya, kan saya tunjukkan jalan gitu, ayo sama kita gitu, sama kita. Gitu maksud saya, bukan saya memburukkan. Saya orang susah sahabat Bida. Saya udah susah, saya udah kebal dengan kehidupan susah ini ya. Mulai dari kecil sampai sekarang sudah kebal. Tapi kalau nambahnya nggak ada lagi beras ini, kita masih muda. Entah datanglah ke tempat orang pun nyuci piring. Apalagi dia kalau kayak mana ya, kalau maaf ya sebelumnya sahabat Bida. Apalagi dia ini Muslim kan. Jadi kan diterima, kalau biuda kan nggak pernah. Namanya nanti kan kata gini, kalau di warung-warung makan kan orang itu nggak pala diterima di sini, karena sini kan memang areal suku Melayu gitu ya sahabat Bida. Jadi nanti kan dia kan menjaga juga pembelinya gitu kan sahabat Bida. Jadi kalau dia ini kan non muslim muslimnya kan nggak apa-apa sih salahnya itu di pecel lele itu. Mau kok dia, kakak Mak Lopi, Bunda Lopi, kadang-kadang orang itu kan mau juga dia tuh nyuci Bunda Lopi, ayo bantu saya cuci piring, ayo. Orang itu kan eceknya kalau beli beras sekilo, kalau kita mau adanya gitu ya sahabat Bida. Entah nyuci baju orang kek, entah apa itu. Ibu mertua saya paling nggak suka katanya gitu, paling nggak suka kayak gitu. Jangan kau terus-terusan kasih, nanti keterusan dia minta terus, nanti nggak mau kerja katanya. Itu beberapa kali itu ya. Ini udah cukup memang kesabaran saya ya sahabat. Udah cukup memang kayak gitulah sekitar yang Bi udah rasakan ya, bukan ceritakan orang gitu, tapi yang Bi udah rasakan gitu. Apa sih salahnya tanam rimbang cepoka? Tahu kalian cepoka apa? Rimbang terung pipit, nggak bermodal. Pucuk ubi nggak bermodal. Ya nanggung resiko ya, kita jual sendiri aja ke pasar. Nunggu situ, kalau nggak orang-orang makan, adanya keretanya, mewahnya keretanya. Apa ya keretanya ya? Maksud saya ini kereta kayak gini, mewahnya. Bagus ya keretanya, tapi bisa dia nggak makan sama anaknya. Mak Menda pinjam dulu beras lah, minta dulu sayurmu. Itu pun sayur masak, kusuruh dia masakkan. Nah ini ada jambe, ada ubi, ada batang pisang.
Maksud saya ini masak dia gitu loh sahabat Bida, bukannya saya buruk-burukan dia gitu. Masak gitu. Sering-sering itu, banyak itu. Kadang-kadang kawan Bida seperti itu ya. Tapi suruh kerja nggak mau. Kesal ini udah ditelepon-teleponnya nih, pinjam duit 100. Biar hubungan semakin erat. Kayak gitu kacangnya banyak duit. Kalau sayur-sayuran ku baginya sahabat Bida, aku kasih pare kan katanya. Iya, masalah pare ini kak, saya bilang kayak mana coba, kayak mana kalian kalau kalian menanggapi seperti ini, apakah salah saya ini kan? Nah inilah ada masak pare ini kak, ayo masak pare, aku bilang, nah ini ada pare, tocunya ada, tocumu katanya, nggak ada tocuku, aku bilang, ya udahlah nggak jadilah, nanti beli cabai lagi, ayolah Marilung, saya bilang, ngapain lah gengsi, ngapain lah malu, aku bilang, kalau memang betul-betul nggak ada apa-apa di rumah pun. Malu malu lah, lalu saya ngambil sayuran lagi pun aku nggak selera makan kalau lihat ngambil di pasar katanya. Coba kayak mana coba, pening aku sama Bida. Makanya ini keluarkan di sini ya, bukan karena apa, memang udah sering kan, udah bertahun-tahun semenjak di sini pun sering deh kayak gitu. Bukan 1, 2 orang, 3 orang gitu, banyak ramai kawan udah seperti itu. Dia kan nampaknya kan saya video, kamu kan bikin video di YouTube, udah gajian belum? Pinjamlah dulu, yang semalam itu aja belum dibayar kayak gitu terus kan. Kayak mana kayak gitu? Aku kata Pak udah janganlah terus-terusan kau kasih, dia pun kerja, suruhlah dia kerja nanam-nanam, udah kita suruh pun sempat ibu mertua saya sana dekat mintalah, aku yang minta pun lahan sama Bi Uda. Nanam sayur lah tempat menantuku gitu kata ibu mertua. Itu punya nggak sanggup aku loh Karo, nggak sanggup aku kena panas. Aku ini sanggup enggak? Aku tanya dulu kalian. Aku sebenarnya kalau ditanya dari fisik badan kita nggak tahan sebenarnya kena panas, tapi karena keadaan situasi memang udah seperti ini ya, kayak gini kerjaan ya kita kerjakan. Kasihan aku, tahu nggak sebenarnya kasihan tahu kalian, sampai dia di rumah kan makan ya, aku bilang makan, aku bilang sama dia, belum, ayo makan sampai keringatan dia makan. Kurebusnya pucuk ubi sama Bida, kurebus pucuk ubi, ku sambalkannya terasi, ada ku beli terasi sering itu kalau di pasar itu 5.000 banyak itu kan, ku sambalkannya terasi pakai tomat yang kecil-kecil itu aja nya. Kasih gula, kalau aku bikin sambal belasan kan gitu, sambalkan, ku taruh tomat kecil-kecil, terus ku taruh gula, taruh garam sedikit, itu aja pun anakku aja makan itu. Jadi ku tengok dia keringatan, ya kayak mana lah pikiran mamanya ini pun, entah kerja pun sama aku nanam pucuk ubi. Tengok kakak bunda Apri, tengok udah nanam kacangnya di situ sama bolang sama apa kan, itu bermodal kan. Coba yang nggak bermodal, tanamlah pucuk ubi, tanamlah serai, tanamlah lengkuas. Aku yang nggak tega lihat anak-anaknya ini, kalau di teleponnya gitu kan, tengoklah anakku ini mak Menda belum makan dia lo gitu. Aku yang nggak tega memang orangnya sama bilang. Semalam kan hasil marilungku, ku bagi juga dia, udahlah nah besok ikut kau ya, aku bilang. Ku kasih hasil marilungku itu kan, jeruk lah, anggur lah, cabai lah kan. Maunya dia kan, udah kucuci bersih, aku bilang terong-terong udah kucuci bersih, aku bilang ayolah besok marilung kita ya, aku bilang. Malu aku loh, kalau aku yang sendiri ngambilnya gitu nggak selera nanti makan, tapi kalau kayak gini kau yang ngambil, ini selera nanti aku yang makan katanya, kan nggak ku nampak di mana kau ambil, gitu kata. Kayak mana coba, kayak mana tuh, kayaknya ya Tuhan dalam hatiku kayak mana. Aku yang habis akal, habis pikir. Aku entahlah kayak gitu ya sobat Bida. Bi Uda minta maaf ya apabila ada kesalahan perkataan Bi Uda kayak gini. Saya kesalnya gini, kenapa sih nggak ikut saya Marilung lah, entah kayak istri Mama Si Gibran kan. Mama Si Gibran tuh nggak kurasa mulai dari dia lahir sampai dia menikah nggak pernah dirasakannya seperti itu, tapi dia bisa menyesuaikan keadaan dan situasi dan ekonominya. Jadi kayak gitu dia cara dengan Marilung, dia bisa membantu keperluan dapurnya ya sobat Bida. Apalagi sekarang dia pun nggak punya kereta, lakinya amburadul kerja sana kerja sini, kadang nggak pulang, kadang pulang. Semalam tau nggak pulang lakinya, macam mana ya, nggak punya kereta, numpang sama orang kan,
Kadang orang itu udah kecapean, nggak pulang pun dari sana sini. Jadi dia pun lakinya pun nggak ikut. Udah nelpon dia nangis dia, nggak pulang lakiku kak, nggak pulang bapak si Gibran. Ayolah kita tengok, biarlah situ dia biasa lakiku aja sering kayak gitu nggak pulang pikir. Jadi nangis dia, tadi malam nangis dia di telepon. Pas pulang Marirung tadi malam kan, udah SMS kawannya itu. Suami nggak pulang-pulang. Kayak mana kereta nggak ada, orang yang bawa suka-suka orang mau pulang mau enggak. Jadi kayak gitu maksud saya kan. Si Nur itu pun bukannya kurasa ya, semenjak di sinilah dia baru tahu itu apa namanya cari marilung, mulung sayuran. Ya tapi saya sangat bersyukur ya, dia tidak ada gengsi apa malu, memang seperti itu keadaan kita kan. Jadi ngapain kita perlu gengsi-gengsi. Tigan, istirahat, istirahat. Padahal kalau ikutkannya pun tadi entah Mama Gibran kan, si Nur kan bisa untuk entah mau numis dia ada cabenya didapat-dapat, adanya tomat didapat-dapat, adanya bawang didapat-dapat, adanya bawang putih, ada yang jahe gitu. Yang penting jangan malu, jangan gengsi itu ya. Maksud saya kesal saya gitu, sebab udah bukan saya mau ceritakan orang, tapi ya apa sih salahnya gitu. Kalau malu dia gini bikin, kalau malu gengsi dia kan tutup gini. Nah, yang penting dia ada usaha makan anak-anaknya, makan dia gitu. Ya kita udah pun ya wajar kan. Memang kalau uang ini kadang ada kadang enggak, tapi kan kita nggak bisa juga maksakan suami kita kalau tinggal di sini sama beda. Kalau kita nggak bisa paksakan harus segini setoran, kita harus segini ngasih duit, kita nggak bisa di sini karena kerjaan sini. Walaupun suami kita nggak malas, walaupun suami kita rajin, kerjaan sini nggak bisa kita tentukan uang masuk kita. Kenapa? Karena itu kerjaan itu kadang ada kadang enggak. Coba nggak ada, kita paksakan ada, dibawa dia pulang ke rumah, kan kasihan. Itu maksud saya. Jadi kalau di sini memang nggak bisa ya, nggak bisa terharapkan suami ngasih uang, kecuali kita menikah dengan orang kaya raya yang punya sawit berhektar-hektar. Nah, itu bisa ya. Sampai ini enggak, berjumpa pun bercinta pun dari nol, menikah pun dari nol, bawa tangan satu, tangan dua, bawa kaki. Nah, itu aja kita bawa tenaga. Itu teteh pecahan. Ini sekedar biar gimana ya, sebenarnya hilangkanlah rasa gengsi ini, hilangkan rasa malu ini demi makan, daripada anak-anak kita nggak makan. Kalau saya sebenarnya nggak malu, yang penting anakku makan, yang penting anakku bisa sekolah. Itu aja. Banyak ayam masuk ya. Dia nanam jagung, timun, kacang. Ini yang saya pakai sebenarnya. Yang betulan itu, Mak. Betulan itu. Enggak ecek-ecek. Betulan loh, Dek. Ada ini banyak kali ceritanya ini loh. Burungnya itu cantiknya itu. Nih kita bibit gambas atau katola ya, kata olah. Dia kan Dek. Kan Dek Ca. Iya. Kata olah. Cantik-cantik kali sini burungnya loh udah. Kicau semua. Kalau kita ke kebun kicau deh. Ih, tengok ini Itu jatuh. Cantik kan sahabat Buddha. Inilah kalau kita namanya beli bibit ya, dia udah ada memang semua, pertumbuhannya cepat. Udah ada semua zat gizi-gizinya ya. Jadi kita nak tanam. Sudah ada semua. Tapi kalau kita yang sediakan bibitnya itu kan
Ada yang busuk lah, ada ini memang udah berkualitas seperti itu ya. Apalah ditaruh ini kok mengkilat ya. Cantik dia. Ini udah anti semut ini sebetulnya. Tapi kalau udah nanti pecah dari sini udah tumbuh dia, itu udah kita lagi yang ngurus itu gitu. Udah obat lah. Obat-obat kimia. Ini kalau bibit pare. Aku tas cinta tuh nah. Pak saya nama anda buat? Enggak. Kalau buat mendak pas kecil aku bikinnya Pak bikinkan namaku Pak saya Pak bilangnya. Dan jadi bikinnya. Oh Pak saya bilang bapak aku. Itu siapa? Buat mendak bilang mama itu Pak aku Pak saya mak bilang buat mendak. Kakak ciner dekah na mahal na nga ida. Gua kak dun kalak nunuan kak du bagay racun mahal na. Pupuk kay pemergang kak du. Jogi gunda kak du stabil cuaca. Gua gimi banjir nda baju makalak kay. Andi sengendai musim kemarau. Gerakan. Nah, sudah selesai ya sampai udah. Oke, kita sudah selesai menanam bibitnya. Piduk kailah kena meda. Udah selesai ya, sudah lega. Kita nunggu hari. Lagian pun kita mau beli pupuk kandang pun belum ada. Jadi bingung saya ini sampai udah. Harus kalau nggak pupuk kandang kurang bagus juga sebenarnya. Tapi walaupun nggak pakai pupuk kandang kita harus dah kencangkan pupuk kimia. Tunggu Pak udah dulu datang. Tengok, kakak mau nanam jagung dia ya. Menanam jagung manis. Tahu kalian ya sahabat udah dia pun semenjak pergi lakinya belum ada ngirim duit 1000 perak pun. Tapi ya dengan cara ya buang-buang jauh-jauh gengsinya. Nanti kita jual emas kakakku ini ya sahabat Buddha. Iya, yang berat ini. Ini nanti kalau habis nanti berasnya kita jual emas kakakku ini ya, kakak iparku ini ya. Ini emasnya ini nggak ternilai harganya. Sekarang harganya 20.000. $2. Banyak di pasar itu. Jadi bisa kita senang ganti-ganti. Iya. Kita begini di sini ya, kayak mana lah namanya berjuang untuk makan untuk anak-anak gitu. Jadi kita singkirkan aja. Gengsi. Karena gua nih suruh kita masak gitu kan. Masalah ini ada sayur kita, ada cabenya kita kasih pun habis gasku. Mintalah dulu uang gasnya kayak gitu. Kayak mana kayak gitu. Gua enggak. Malas kerja, malas berusaha. Tetap bekerja keras. Rezeki itu nomor 2. Yang penting bekerja keras dulu sahabat Biuda. Sempat anak lama neme apa sih? Kasihan anak-anak. Kita berjuang untuk anak-anak. Bukan kita merasa diri kita ini yang kaya, bukan sahabat Buddha. Kita ini karena kita ini sudah dari dulu susah gitu, dari dulu susah. Tapi jangan nggak sempat lah anak kita nggak makan gitu loh. Ya kalau lauk ini nggak masalah buat saya, belacan tutung, belacan bakar pun nggak masalah. Yang penting kalau ini sempat nggak makan pun, tapi suruh kerja nggak mau, itu yang kita kesalnya gitu ya. Nanti katanya nggak putih, takut hitam, nggak glowing, nggak tahan kena panas. Kita juga nggak tahan sebenarnya, tapi anak-anak takut kelaparan. Semuanya udah gigit lagi cuman nggak hitam. Tapi jangan kalian salah paham ya, kalau nggak ada duit kita pun bisanya kita jual. Iya ini masih besar ini. Oke ya sahabat Bila, sampai di sini dulu kegiatan kita di pagi hari ini. Sampai jumpa video berikutnya, dan ingat jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat. Sekian dulu, salam menjauh, sampai jumpa.